Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Yusuf Nugroho dan saya Muhammad Rayhan Akbar. Saya Rara Ajeng Rastra Pramuditya. Di sini kita akan membahas mengenai pemikiran Gus Dur dalam penyelesaian konflik agama di Indonesia. Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur, lahir pada 7 September tahun 1940 di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Gus Dur adalah putra dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama NU, yaitu Hasyim Asy'ari, tokoh penting dalam Islam di Indonesia. Keluarganya memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, dan dari sini lahirlah minat Gus Dur dalam studi agama. Gus Dur tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan nilai-nilai keagamaan, intelektualitas, dan kebebasan berpikir. Ayahnya yaitu Abdul Wahid Hasyim adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati dalam masyarakat Muslim Indonesia. Ayahnya mewariskan tradisi Islam moderat yang toleran dan inklusif kepada putra-putranya, termasuk Gus Dur. Ketika masih muda, Gus Dur mendapatkan pendidikan awalnya di pondok pesantren, sekolah tradisional Islam. Namun, minatnya dalam ilmu pengetahuan membawanya keluar pondok pesantren. Gus Dur melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ke salah satu institusi pendidikan Islam tertua dan terkemuka di dunia. Di sana, Gus Dur mendalami studi Islam dan filsafat Barat. Setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri, Gus Dur kembali ke Indonesia dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Gus Dur aktif dalam organisasi-organisasi Islam moderat dan menjadi bagian dari gerakan reformasi dalam Islam. Kepemimpinannya dalam NU semakin diperkuat ketika terpilih sebagai ketua umum pada tahun 1984. Gus Dur juga memiliki peran dalam dunia politik Indonesia. Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa PKB pada tahun 1998 yang merupakan partai Islam moderat. Melalui partai ini, Gus Dur berhasil menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1999 setelah rezim otoriter Soeharto jatuh. Setelah masa kepresidenannya, Gus Dur tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Meskipun kesehatannya semakin menurun, Gus Dur tetap menjadi salah satu tokoh penting dalam percaturan politik dan keagamaan di Indonesia. Gus Dur meninggal pada 30 Desember tahun 2009. Namun warisannya tetap hidup dan terus menginspirasi banyak orang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid adalah figur yang memiliki peran yang cukup penting dalam menjembatani konflik antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka GAN. Periode kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia dari tahun 1999 hingga tahun 2001 terjadi pada masa yang krusial dalam sejarah perjuangan GN untuk kemerdekaan Aceh. Konflik antara pemerintah Indonesia dan GM telah berlangsung selama beberapa dekade sebelum Gus Dur menjadi presiden. Konflik ini dipicu oleh aspirasi kemerdekaan Aceh yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka sejak awal tahun 1970-an. Meskipun terdapat beberapa upaya pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik tersebut secara damai sebelum masa pemerintahan Gus Dur, namun usaha-usaha tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan. Gus Dur mendorong dialog politik antara pemerintah Indonesia dan GAN. Gus Dur memfasilitasi berbagai pertemuan dan perundingan antara kedua belah pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan damai, meskipun tidak semua upaya tersebut berjalan lancar. Namun langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen Gus Dur untuk mencari solusi damai bagi konflik yang telah berkecamuk selama bertahun-tahun. Upaya Gus Dur dalam mencari solusi politik untuk konflik Aceh mengalami kemajuan yang signifikan ketika terjadi dialog resmi antara pemerintah Indonesia dan GAN di lokasi yang dijaga ketat di Helsinki, Finlandia pada tahun 2005. Dialog ini berhasil mencapai kesepakatan damai yang dikenal sebagai Memorandum of Understanding MOU Helsinki. Kesepakatan ini menetapkan prinsip-prinsip dasar penyelesaian konflik di Aceh, termasuk demobilisasi GAN, pengawasan internasional terhadap proses tersebut, dan memberikan Aceh otonomi yang lebih besar. Meskipun Gus Dur tidak secara langsung terlibat dalam penandatanganan kesepakatan Helsinki, namun upaya-upaya yang dilakukannya selama masa pemerintahannya membuka jalan bagi terciptanya kesepakatan tersebut.
Kontribusinya dalam upaya penyelesaian konflik Aceh diakui secara luas oleh masyarakat Indonesia maupun internasional. Pada akhirnya, peran Gus Dur dalam penyelesaian konflik Aceh menunjukkan pentingnya pendekatan politik dan dialog dalam menyelesaikan konflik bersenjata. Kesepakatan yang dicapai di Helsinki menjadi tonggak sejarah dalam perdamaian Aceh dan menegaskan bahwa dialog dan kesepakatan politik dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengakhiri konflik yang berkepanjangan.